Shalom dan puji Tuhan saudara atas kebaikan Tuhan pada setiap kita sehingga pada minggu ini saudara sekali lagi kita boleh bersama di dalam ringkasan pelajaran Sekolah Sabat pelajaran yang ke-11 yang bertajuk Merindui Tuhan di Sion. Untuk memulai pembelajaran kita, mari kita berdoa. Bapa Syurgawi, terima kasih atas kebaikan-Mu karena bersama dengan kami sementara kami mendengar dan mempelajari pelajaran Sekolah Sabat kami pada minggu ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari, sekali lagi tajuk Sekolah Sabat kita ialah Merindui Tuhan di Sion. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana buku Mazmur menerangkan kepada kita keindahan Sion itu? Untuk menjawab ini saudara, kita akan membaca ayat-ayat Alkitab seperti yang tertera di skrin Anda. Dan ayat hafalan kita dalam Mazmur 84 ayat 2 mengatakan, jiwaku ingin, ia rindu akan perkarangan Tuhan, hatiku dan jasadku berseru kepada Allah yang hidup. Saudara, pendahuluan Sekolah Sabat. Sion ialah nama gunung di mana terletaknya Jebus atau Yerusalem, yang juga dikenali sebagai nama Sion. Sejak Daud menaklukinya, Sion dipanggil kota Daud. Lama-kelamaan, Sion digunakan sebagai nama untuk merujuk kepada seluruh kota Yerusalem, termasuk kawasan Ka'bah, atau bahkan seluruh umat Israel. Dalam Mazmur, Sion disebut sebanyak 38 kali. Ia menonjol sebagai tempat kediaman Tuhan, tempat dari mana Dia menghantar pertolongan dan keselamatan. Jika kita ingin bertemu Tuhan, marilah kita pergi ke Sion. Di sana Tuhan menerima pujian. Di sana orang yang ditebus akan berada dalam kumpulan anak domba. Nyanyian Sion adalah pujian menggembirakan yang mengagungkan keindahan Sion dan kedaulatan Tuhan yang memerintah dari gunungnya yang kudus. Mazmur ini sering memuji kebaikan Tuhan, kebaikan rumah Tuhan, dan menyatakan cinta untuk tempat kudus yang boleh didapati dalam mazmur lain juga. Banyak dari mazmur ini dikarang oleh anak-anak Korah yang mempunyai pengalaman sendiri tentang keberkatan rumah Tuhan sebagai penyanyi bait suci dan penjaga pintu-pintu bait. Saudara, untuk mempelajari pelajaran ini lebih lanjut, lebih dalam, kita akan membagikan kepada 5 topik seperti yang tertera di skrin Anda. Kita masuk di tajuk yang pertama, yaitu sehari di rumahmu lebih baik daripada 1000. Menjadi pertanyaan saudara, bagaimana Mazmur 84 menerangkan keindahan Sion itu? Nah, Mazmur 84 ayat 1 hingga 4 mengatakan, untuk pemimpin biduan menurut lagu, Gitit, Mazmur Bani Korah, betapa disenangi tempat kediamanmu, ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Pemazmur rindu dan pingsan untuk menjadikan tempat kudus sebagai tempat tinggalnya yang kekal, supaya dia boleh dekat dengan Tuhan selama-lamanya. Kehadiran Tuhan yang hidup menjadikan tempat kudus sebagai tempat yang unik. Di tempat kudus, para penyembah dapat melihat keindahan Tuhan dan dilimpahi berkat rumahmu. Dalam Mazmur 84, kebahagiaan yang tiada tandingan dicapai dalam hubungan dengan Tuhan yang terdiri daripada memujinya, memuji Tuhan, mencari kekuatan di dalam Tuhan, dan mempercayai Tuhan. Tempat kudus adalah tempat di mana hubungan sedemikian dipelihara atau dijaga melalui ibadat dan persekutuan dengan saudara seagama. Kehadiran Tuhan yang hidup di dalam bait suci memberi para penyembah gambaran sekaligus tentang kerajaan Tuhan yang mulia dan rasa kehidupan kekal. Berkat Tuhan digambarkan sebagai memancar dari tempat kudus, dianugerahkan pertama-tama kepada mereka yang berhikmat atau melayani di tempat kudus. Kemudian kepada para penziarah dalam perjalanan mereka ke tempat kudus, dan akhirnya mencapai hingga ke hujung bumi. Harapan untuk bertemu Tuhan di tempat kudus menguatkan iman para penziarah. Walaupun secara fisikal dipindahkan dari tempat kudus, anak-anak Tuhan terus membawa cap tempat kudus Tuhan dengan menjalani kehidupan yang layak, yang mencirikan orang benar yang masuk ke tempat kudus Tuhan. Tuhan dipanggil matahari, menunjukkan bahwa berkat dari tempat kudus seperti sinar matahari meluas ke hujung bumi.
Oleh itu, mereka yang tinggal bersama Tuhan melalui iman menerima rahmat-Nya, tidak kira dimanapun mereka berada. Saudara, di skrin Anda adalah pertanyaan-pertanyaan yang kita boleh bincang yang berkaitan dengan tajuk yang pertama. Kita masuk di tajuk yang kedua, yaitu berdoa untuk keamanan Yerusalem. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana Mazmur 122 menerangkan keamanan Sion itu? Bagaimana situasi itu boleh dicapai? Mazmur 122 ayat 6 hingga 7. Berdoalah untuk kesejahteraan Yerusalem. Biarlah orang-orang yang mencintaimu mendapat sentosa. Biarlah kesejahteraan ada di lingkungan tembokmu dan sentosa di dalam purimu. Mazmur 122 menyatakan kegembiraan kegembiraan para penziarah setibanya di Yerusalem. Ziarah ke Yerusalem adalah peristiwa yang menggembirakan apabila umat Tuhan menyertai 3 kali sepanjang tahun untuk memperingati kebaikan Tuhan kepada mereka pada masa lalu dan sekarang. Ulangan 16:16. Yerusalem adalah pusat kehidupan bangsa itu karena ia mengandungi kesaksian Israel dan takhta untuk penghakiman. Nah, kesaksian Israel merujuk kepada tempat kudus yang kadang-kadang dipanggil kemah kesaksian dan mengandungi tabut kesaksian. Saudara, takhta yang ditetapkan untuk penghakiman menggambarkan sistem kehakiman di Yerusalem. Ziarah adalah masa di mana seorang boleh mencari dan mendapatkan keadilan. Kesetiaan kepada Tuhan dan melaksanakan keadilan kepada manusia tidak boleh dipisahkan. Berdoa untuk keamanan Yerusalem, memohon berkat Tuhan ke atas kota itu dan penduduknya. Dan ia menyatukan para penyembah, menyebabkan kedamaian tersebar di antara mereka. Yerusalem boleh menjadi kota damai hanya jika kedamaian wujud antara Tuhan dan umatnya dan di antara anak-anak Tuhan sendiri. Nah, doa untuk keamanan Yerusalem menyampaikan seruan kepada umat Tuhan untuk hidup dalam damai dengan Tuhan dan satu sama lain. Dalam kedamaian Yerusalem, rakyat akan makmur. Kedua, doa untuk kesejahteraan masyarakat beriman harus menjadi subjek utama doa anak-anak Tuhan, karena hanya umat Tuhan yang kuat dan bersatu yang dapat memberitakan berita kegembiraan atau berita gembira tentang keamanan dan keselamatan Tuhan kepada dunia. Ketiga, berdoa untuk keamanan Yerusalem masih merupakan keistimewaan dan tanggung jawab orang percaya karena ia menghidupkan harapan pada kedatangan akhir zaman kerajaan damai Tuhan yang akan merangkumi bukan sahaja kota Yerusalem, tetapi seluruh dunia. Dan di skrin saudara adalah 3 pertanyaan yang kita boleh bincang yang berkaitan dengan tajuk yang kedua ini. Kita beralih di tajuk yang ketiga, yaitu Sion, rumah semua bangsa. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana Mazmur 87 menerangkan bahwa Sion itu rumah kepada semua bangsa-bangsa? Mazmur 87 ayat 5 hingga 6 mengatakan, tetapi tentang Sion dikatakan, seorang demi seorang dilahirkan di dalamnya, dan Dia yang Maha Tinggi menegakkannya. Tuhan menghitung pada waktu mencatat bangsa-bangsa, ini dilahirkan di sana, Selah. Saudara, Mazmur 87 ialah sebuah lagu yang meraihkan Sion sebagai kota pilihan Tuhan yang istimewa dan dikasihi. Asas bait Tuhan adalah gunung Sion. Pada akhir zaman, Sion akan naik di atas semua gunung, menandakan kedaulatan Tuhan yang berdaulat atas seluruh dunia. Mazmur 87 merujuk kepada Sion sebagai gunung-gunung untuk menonjolkan keagungan Tuhan atau keagungan Sion itu. Tuhan mengasihi pintu gerbang Sion lebih daripada segala tempat kediaman Yakub, menyatakan keunggulan Sion atas semua tempat lain di Israel yang merupakan tempat perhimpunan istimewa umat Tuhan pada masa lalu seperti Shiloh dan Bethel. Saudara, oleh itu, Mazmur menegaskan bahwa penyembahan yang benar kepada Tuhan adalah di tempat pilihan Tuhan dan dengan cara yang ditetapkan oleh Tuhan. Kemuliaan Sion menarik semua bangsa kepada Tuhan, dan dengan itu sempadan kerajaan Tuhan diperluaskan untuk merangkumi seluruh dunia.
Tuhan tidak memperlakukan bangsa lain sebagai warga negara peringkat kedua. Walaupun Sion digambarkan sebagai tempat kelahiran rohani semua orang yang menerima Tuhan sebagai juru selamat mereka. Pendaftaran individu dilakukan mengikut tempat kelahiran mereka. Saudara, 3 kali Mazmur menyatakan bahwa bangsa-bangsa dilahirkan di Sion, yang bermaksud bahwa Tuhan menyediakan mereka dengan identiti baru dan memberikan mereka semua keistimewaan anak-anak Sion yang dilahirkan secara sah. Mazmur 87 menunjukkan kepada keselamatan kedua-dua orang Yahudi dan bukan Yahudi, dan mereka bersatu dalam satu gereja melalui pelayanan penebusan Kristus. Penggambaran Mazmur tentang kemakmuran Sion mengingatkan penglihatan Daniel tentang kerajaan Tuhan menjadi gunung besar yang memenuhi seluruh bumi, dan perumpamaan Yesus tentang kerajaan Tuhan yang berkembang menjadi besar. Dan di skrin saudara adalah pertanyaan-pertanyaan yang kita boleh bincang yang berkaitan dengan tajuk yang ketiga. Kita masuk di tajuk yang keempat, yaitu keselamatan dan keamanan Sion. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana Mazmur 46 menerangkan bahwa Sion itu rumah yang selamat dan aman? Mazmur 46 ayat 10 hingga 11 mengatakan, "Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah, aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub." Selah. Mazmur memberikan gambaran yang jelas tentang dunia yang sedang bergolak, dan ia digambarkan dengan gambaran bencana alam yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Image air yang terganggu sering menggambarkan bangsa-bangsa yang memberontak dan pelbagai masalah yang ditimbulkan oleh orang jahat di bumi. Begitu juga dalam Mazmur 46. Gambar-gambar bencana alam menggambarkan dunia yang dikuasai oleh negara-negara yang sedang berperang. Ini merupakan dunia tanpa pengetahuan tentang Tuhan, karena Tuhan berada di tengah-tengah umatnya dan di mana Tuhan tinggal kedamaian berlimpah. Namun, walaupun dunia menolak Dia, Tuhan tidak meninggalkan dunia. Tuhan hadir di dunia dengan berada di antara umatnya. Dalam arti kata lain, tidak kira betapa buruknya perkara yang berlaku, kehadiran Tuhan ada di sini, di dunia, dan kita boleh mendapatkan harapan dan dorongan pribadi daripada mengetahui kebenaran asas ini. Tuhan yang merupakan perlindungan yang sempurna adalah sumber kedamaian dan keamanan Sion yang kekal. Perkataan yang menonjolkan keamanan Sion adalah walaupun dalam Mazmur 46 ayat 3. Nah, walaupun dunia sedang bergolak, umat Tuhan selamat. Ini menunjukkan bahwa kedamaian bukanlah hasil daripada ketiadaan ujian sama sekali, tetapi pemberian Tuhan kepada anak-anaknya yang percaya. Kepercayaan yang tidak berbelah bagi kepada Tuhan boleh membuatkan anak Tuhan menjadi aman dan selamat di tengah-tengah ribut. Persoalan yang timbul adalah, adakah Tuhan akan membiarkan dunia ini melakukan pilihan dan tindakan yang merosakkan selama-lamanya? Tuhan bertindak balas dengan perasaan tidak senang sehingga firman-Nya yang telah mencipta bumi kini menyebabkan bumi mencair. Namun, pencairan tidak berakhir dengan kemusnahan, tetapi pembaharuan. Perhatikan bahwa Tuhan meluaskan kedamaiannya dari Sion ke hujung bumi. Tuhan akan menghentikan peperangan dan memadamkan alat pemusnah yang digunakan oleh bangsa-bangsa jahat untuk membawa penindasan ke dalam dunia. Inilah harapan besar yang ada pada orang Kristen yang akan berlaku pada kedatangan Yesus yang kedua kali. Dan di skrin saudara ada 3 pertanyaan yang kita boleh bincang yang berkaitan dengan tajuk yang keempat. Kita pergi kepada tajuk yang terakhir, kelima, tidak bergerak seperti gunung Sion. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana Mazmur 125 menerangkan bahwa umat Tuhan itu seperti Sion yang tidak bergerak? Saudara, Mazmur 125 ayat 1 hingga 2 mengatakan, nyanyian ziarah, orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah seperti gunung Sion yang tidak goyah, yang tetap untuk selama-lamanya. Yerusalem, gunung-gunung sekelilingnya, demikianlah Tuhan sekeliling umatnya dari sekarang sampai selama-lamanya.
Saudara, mereka yang percaya pada Tuhan disamahkan dengan Gunung Sion, lambang keteguhan dan kekuatan. Pemandangan indah pergunungan yang mengelilingi kota Yerusalem mengilhami pemazmur untuk mengakui kepastian perlindungan ilahi. Tidak seperti gunung-gunung yang dikuasai oleh orang jahat yang dilambangkan ke laut atau dilambungkan ke laut. Ketahanan gunung yang mengagungkan di mana Yerusalem dibina mengilhami kepercayaan yang mendalam. Keyakinan dalam perlindungan Tuhan menjadi lebih berani dalam menghadapi realiti yang menyakitkan di mana kejahatan kelihatan begitu kerap berlaku. Namun, walaupun di tengah-tengah kejahatan itu, umat Tuhan boleh mempunyai harapan. Anak-anak Tuhan boleh berkecil hati dengan kejayaan orang jahat dan mungkin tergoda untuk mengikuti jalan mereka. Kestabilan tertinggi Gunung Sion tidak dapat menjamin mereka yang berpaling dari Tuhan. Orang ramai masih diberi kebebasan untuk menghulurkan tangan mereka kepada kejahatan dan menyimpang ke jalan yang sesat. Tuhan adalah adil dan akan menghakimi individu yang tetap dalam pemberontakan bersama dengan pendosa lain yang tidak bertobat. Berikut adalah panggilan untuk umat Tuhan untuk tetap tidak tergoyahkan dalam iman dan kepercayaan kepada Tuhan, sama seperti Gunung Sion adalah tempat perlindungan mereka yang tidak tergoyahkan. Maksudnya, walaupun kita tidak memahami sesuatu, kita masih boleh percaya kepada kebaikan Tuhan. Pena Inspirasi juga menyatakan, masuknya dosa ke dalam dunia, penjelmaan Kristus, kelahiran semula, kebangkitan, dan banyak perkara lain yang dikemukakan dalam Alkitab adalah misteri yang terlalu dalam untuk dijelaskan oleh akal manusia, atau bahkan untuk difahami sepenuhnya. Tetapi kita tidak mempunyai sebab untuk meragui firman Tuhan, karena kita tidak dapat memahami rahasia pemeliharaannya. Di mana-mana ada keajaiban di luar kita. Patutkah kita terkejut apabila mendapati bahwa dalam dunia rohani juga terdapat misteri yang tidak dapat kita fahami? Kesukaran itu semata-mata terletak pada kelemahan dan kesempitan akal manusia. Tuhan telah memberikan kita dalam kitab suci bukti yang cukup tentang sifat ilahi mereka. Dan tidak boleh meragui. Dan kita tidak boleh meragui firman-Nya karena kita tidak dapat memahami semua misteri pemeliharaannya. Di skrin saudara ada beberapa pertanyaan yang kita boleh bincang yang berkaitan dengan tajuk yang kelima. Saudara, sekali lagi Pena Inspirasi menjelaskan, jika mata itu tunggal, jika diarahkan ke surga, cahaya surga akan memenuhi jiwa dan perkara duniawi akan kelihatan tidak penting dan tidak menarik. Tujuan hati akan diubah dan nasihat Yesus akan didengar. Fikiran Anda akan tertumpu pada ganjaran besar yang kekal. Semua rancangan Anda akan dibuat merujuk kepada masa depan, kehidupan abadi. Agama Alkitabiah akan ditenun ke dalam semua kehidupan harian Anda. Jadi saudara, dari pelajaran Sekolah Sabat kita pada minggu ini, kita boleh menyimpulkan, Tuhan pencipta kita adalah guru yang paling cemerlang. Dia menggunakan tempat-tempat fisikal dan benda-benda material untuk menyatakan konsep rohani, seperti dalam kes Gunung Sion literal dan bukit-bukit di sekelilingnya. Melalui pelajaran objek ini, orang Israel dapat lebih memahami rancangan penebusan Tuhan. Sion adalah simbol kehadiran Tuhan, tempat di mana Tuhan berdoa untuk dan melindungi umat-Nya. Sebagai orang Israel di masa lalu, kita harus menyimpan dalam hati kita keinginan yang membara untuk berada di hadapan Yang Maha Kuasa. Persekutuan pada hari Sabat tidak dapat dinafikan penting, tetapi marilah kita juga berusaha sepanjang minggu, setiap saat, untuk berkomunikasi dengan hadirat Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan di tempat kudus surgawi. Jadi saudara, sekian saja ringkasan pelajaran Sekolah Sabat kita pada minggu ini. Semoga ini boleh membantu kita di dalam mempelajari pelajaran Sekolah Sabat kita. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena menolong kami dalam memahami, mempelajari pelajaran Sekolah Sabat kami pada minggu ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.